Ya, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Judulnya adalah sedang berlari atau merasa sedang berlari. Ya. Nah, kalau kita mungkin renungkan kembali pesan ini kan sebetulnya jadi seperti yang Saudara Marbun sampaikan, ini jelas merupakan sebuah teguran atau juga menjadi sebuah peringatan buat setiap kita masing-masing, ya termasuk diri saya sendiri, ya. Karena apa? Karena Tuhan tahu dan hanya diri kita yang tahu apakah kita sedang berlari ataukah justru sedang merasa sedang berlari atau jangan-jangan malah sudah berhenti, ya. Nah, ini yang perlu kita mau sama-sama perlu kejujuran, perlu keterbukaan, dan juga mau mengintrospeksi diri kita masing-masing. Nah, kita semua tahu apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan pertandingan ini, ya. Kita lihat dulu ayat dasarnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Di situ kan dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan renungan buat pagi hari ini, saya juga coba melihat di dalam terjemahan lainnya, ya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ini sangat menarik apa yang ditulis, ya. Jadi kita lebih lagi mengerti dan memahami. Di situ dikatakan, ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu mari kita berlari sekuat tenaga dalam perlombaan ini, dalam perlombaan rohani ini, supaya kita menjadi pemenang. Ya, wah, ketika saya melihat kalimat ini, wah, iya, ternyata memang Rasul Paulus sedang mengingat tentang yang namanya pertandingan ini adalah perlombaan rohani, ya, dalam hal rohani. Jadi kalau kita lihat kembali, ya, pesan Tuhannya kan udah sangat jelas. Tuhan menyatakan adanya umat Tuhan yang merasa dirinya sedang berlari dalam suatu arena pertandingan, padahal yang bersangkutan sudah tidak bertanding lagi. Sementara orang-orang percaya lainnya sedang tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi ternyata ada trek-trek lari yang kosong yang Tuhan lihat, ya, di mana atlet yang seharusnya berlari ternyata tidak berada pada treknya lagi. Nah, kita juga diingatkan lewat pesan ini bahwa yang menjadi masalah adalah adanya orang-orang percaya yang merasa dirinya sedang berlari di tengah arena pertandingan, padahal sedang tidak berlari atau mungkin sedang berhenti. Dan adanya orang-orang percaya yang berlomba dengan menggunakan aturannya sendiri. Nah, ini perlu kita renungkan baik-baik Bapak Ibu. Mari introspeksi lagi nih, ya. Ada dua hal yang sudah disampaikan Bapak Gembala, ya, saya bacakan lagi, ya, supaya kita renungkan ini, kita simak baik-baik, kemudian coba, ya, kita pahami lebih lagi. Yang pertama, pertandingan harus diikuti dan diselesaikan oleh masing-masing individu. Yang kedua, pertandingan iman adalah tentang progres atau pertumbuhan, bukan sekedar sibuk beraktivitas. Nah, pagi hari ini apa yang mau saya bagikan, apa yang saya renungkan lewat pesan ini, poinnya adalah perlombaan yang dijalani harus diikuti dengan daya tahan dan kesiapan yang maksimal di segala aspek kehidupan. Ya. Perlombaan yang dijalani harus diikuti dengan daya tahan dan kesiapan yang maksimal di segala aspek kehidupan agar bisa menyelesaikan sampai akhir. Ya. Diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, ya, di situ kadang dikatakan karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, kembali saya melihat di dalam terjemahan
sederhana Indonesianya. Ya, di situ di ayat yang ke-25 dikatakan begini, ingatlah juga bahwa semua peserta dalam pertandingan menjalani latihan keras. Jadi semua peserta dalam pertandingan itu mereka itu menjalani latihan keras dan harus menguasai diri. Artinya gini, hanya untuk menerima mahkota penghargaan duniawi yang tidak tahan lama. Jadi kalau orang-orang yang berlomba ya di dunia ini ya, orang yang berlomba mereka memperoleh hadiah atau piala ya atau mungkin medali. Itu pemenangnya cuma satu, yang nomor satunya. Beda dengan mungkin ada kalau seperti olimpiade atau PON atau SEA Games ada medali emas, medali perak, medali perunggu. Tapi kalau untuk sebuah kejuaraan piala ya, piala dan hadiah uang. Nah, ini kalau menurut hitungannya dunia, tapi di dalam Tuhan itu beda. Di dalam Tuhan ada mahkota-mahkota, ada piala-piala yang Tuhan sediakan, mahkota ya, yang Tuhan siapkan buat setiap masing-masing. Makanya Rasul Paulus ingatkan setiap ya, bahwa setiap kita itu harus berlari. Dikatakan begini, itulah sebabnya dalam perlombaan rohani ini, ya, ini Paulus sendiri yang menulis ya, artinya dia mengakuinya seperti ini. Itulah sebabnya dalam perlombaan rohani ini saya berlari sekuat tenaga dengan tujuan yang pasti. Atau ibarat pertandingan tinju, saya tidak memukul dengan asal-asalan tanpa sasaran. Jadi Paulus dia kemudian menggambarkan dirinya itu seperti seorang olahragawan. Ya di ayat yang ke-27-nya begini. Seperti olahragawan, saya melatih diri dengan keras untuk dapat menguasai tubuh dan pikiran. Agar jangan sampai saya sendiri gagal setelah mengajak orang-orang lain masuk dalam perlombaan rohani ini. Jadi Paulus sangat mengerti, dia nggak mau terkena diskualifikasi. Nah ini dia sangat paham sekali. Ya, jadi yang harus kita lakukan, kenapa saya katakan harus diikuti dengan daya tahan waktu kita masuk di dalam sebuah pertandingan. Oh jelas, setiap atlet manapun kalau dia mau mengikuti sebuah kejuaraan, turnamen, pasti dia akan selalu mempersiapkan terlebih dahulu kondisi fisiknya, mentalitasnya, kemudian makanan-makanan yang harus dia diterima oleh tubuhnya. Dia nggak bisa sembarangan asal makan, kemudian kelebihan bobot sehingga membuat dia menjadi lambat. Misalnya dalam hal berlari atau dalam pertandingan lain pun sama. Ya, ada banyak hal yang harus diperhatikan, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Nah begitu juga di dalam kehidupan kerohanian. Ya. Dalam kehidupan kerohanian, jadi Paulus ini dia menggambarkan aja sudah sebagai seorang olahragawan, artinya betapa dia tuh sadar bahwa dia harus melatihnya dengan keras. Melatih diri dengan keras. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus punya mental seperti ini. Gimana supaya kita bisa punya daya tahan atau kesiapan yang maksimal? Ya ada beberapa hal ya, saya bagi menjadi A, B, C gitu ya, seperti gitu. Nah yang pertama kita perlu mentalitas yang kuat, udah pasti. Ya, mentalitas yang kuat. Setiap atlet yang bertanding mereka akan selalu dibekali. Baik itu secara psikologi, bagaimana ketika menghadapi lawan, ketika mungkin dari tatapan mata dan lain sebagainya. Ya, itu seorang atlet aja udah diajarkan, dibekali sedemikian rupa. Nah, tetapi ada hal yang menarik ya kalau dalam hal kerohanian. Ini dalam menghadapi berbagai masalah atau problema kehidupan, kita harus menjadi orang-orang percaya yang selalu berpikir positif. Bahwa di balik ya semua itu, di balik segala masalah, persoalan, tentu kita dalam menjalannya ada saat-saat kita ngalami yang namanya kemenangan. Ada saat-saat kita ngalami yang namanya kekalahan. Ya. Mungkin dalam hal mengambil keputusan ada keputusan yang salah, tapi ada juga keputusan yang benar. Ya. Nah, hal-hal tersebut harus kita sikapi itu dengan positif. Apa yang harus kita pikirkan positif itu adalah bahwa semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita mungkin mengalami kemenangan, ketika mungkin kita mengalami kekalahan, ya, kita harus sadar bahwa ternyata semua itu mengajarkan diri kita sendiri, ya, pribadi kita, bahwa semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Karena apa? Tuhan nggak pernah membiarkan kita. Ya. Tuhan turut bekerja. Nah itu yang dinamakan yang namanya champion wisdom. Ya, ada hikmat kemenangan
ketika kita belajar untuk menanamkan di dalam diri kita, ya, untuk berpikir positif dengan segala masalah, problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, itu kita sedang diajar untuk memiliki hikmat dari seorang juara. Seorang juara ketika dia mungkin mengalami kemenangan, ya tentu dia bersuka cita. Tapi ketika dia mengalami kekalahan, dia juga harus menjadi orang yang bisa bangkit lagi. Dan kemudian mengejar apa yang kekurangan dia, apa yang menjadi kelemahan dia perbaiki. Ya. Nah kita pun sama seperti itu. Mungkin kalau saat ini dalam kondisi keseharian kita lagi ngalami satu kondisi sedang lesu, kita harus cek lagi segera. Kemudian kita segera berbalik. Dan yang jelas jawabannya cuma satu, cuma datang sama Tuhan. Dan yang kedua, ya tentu mungkin bisa berkonsultasi ya dengan Bapak atau Ibu Gembala seperti itu. Minta kekuatan, minta dukungan ya. Atau mungkin ada solusi yang diberikan dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah pemecah dari masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian di samping itu juga adalah apa? Kita juga harus punya sebuah cara pikir ya. Cara pikir yang benar-benar seperti yang Tuhan sepertinya mau ya. Kalau di dalam dunia aja itu pola pikir aja yang namanya seorang olahragawan, dia bukan cuma berbicara soal bagaimana dia harus jadi seorang pemenang yang dapat medali atau dapat penghargaan aja. Tetapi juga diajarkan bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan. Jadi secara keseluruhan. Nah, itulah yang disebut yang namanya champion mindset. Kita pun sebagai orang-orang percaya harus punya yang namanya champion mindset. Bagaimana ketika kita dalam menjalaninya itu bukan sekedar saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Tapi kita mungkin cara-caranya enggak sesuai dengan aturan. Tapi kita harus memikirkan bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita melakukan perbuatan, bersikap, ya, secara keseluruhan. Itu juga harus kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika orang melihat, wah beda ya anak-anak Tuhan ini punya mindsetnya itu berbeda. Ya, nggak sama lagi dengan cara dunia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jelas di dalam pertandingan yang lagi kita mau jalani ini, ya, kita juga harus punya yang namanya fighting spirit atau semangat juang. Ini udah pernah kita pelajari beberapa waktu lalu, ya, pernah membahas tentang yang namanya fighting spirit. Seorang atlet kalau dia nggak punya fighting spirit, begitu masuk lapangan pertandingan, dia udah langsung down dulu, takut dengan musuh yang akan dihadapi. Ya kan kalau dalam pertandingan tinju kan kadang-kadang suka ada press conference. Ya kemudian kan saling tatap mata, saling mungkin melemparkan provokasi supaya musuh menjadi takut atau lawan menjadi takut. Nah kalau kita nggak punya yang namanya fighting spirit, jelas itu akan membuat waktu kita berlari di tengah jalan udah merasa aduh udah capek ya, aduh udah nggak kuat nih. Ini yang nggak boleh terjadi buat orang-orang percaya. Ya makanya di arena pertandingan, ya, yang namanya di arena pertandingan, orang-orang yang lagi bertanding itu ibaratnya orang-orang yang lagi berperang melawan musuh, ya. Jadi jelas itu membutuhkan yang namanya semangat juang. Dan orang-orang yang punya semangat juang yang sangat-sangat kuat, orang-orang inilah yang akan unggul dan akan menjadi pemenang. Di dalam semangat juang ini jelas tidak lepas dari yang namanya yang saya katakan tadi daya tahan. Daya tahan dan juga kegigihan atau keuletan. Kalau dilihat di dalam terjemahan Amplified Bible, di situ dikatakan let us run with endurance and active persistence the race is set before us. Ya. Jadi di dalam pertandingan yang diwajibkan itu, seseorang, ya maksudnya seorang atlet ini dia harus punya yang namanya endurance, punya yang namanya persisten. Ya, ini juga kan kita sudah belajar.
Supaya apa ya? Supaya kita bisa berlari sampai kepada garis akhir. Nah, endurance atau daya tahan ini kan merupakan kemampuan. Ini kan saya melihat dari terjemahan ya, gue saya coba cari tahu. Di sini dikatakan adalah kemampuan resisten atau ketahanan terhadap rasa lelah, serta cepat melakukan recovery atau pemulihan kembali dari rasa lelah. Jadi ketika orang punya endurance yang daya tahan yang kuat gitu ya. Waktu dia misalnya dia berlari, kemudian dia mungkin mulai memelankan ya langkah larinya, tapi waktu dia memelankan langkah larinya, sebetulnya dia lagi memulihkan ya kondisinya, recovery-nya itu begitu cepat sehingga dia bisa lari lagi ya. Nah, kadang-kadang kan kalau kita melihat seorang pelari, kadang-kadang kan dia di awal dia langsung speednya cepat. Kemudian setelah 1-2 putaran atau misalnya setelah 1-2 kilo, dia mulai secara konsisten melambatkan. Dia mulai mengatur ya kecepatannya supaya nanti begitu mungkin menjelang akhir dia meningkatkan kembali. Artinya bahwa disitulah bagaimana yang namanya recovery itu dia coba untuk memulihkan kondisinya supaya dia selalu tetap fit. Seseorang yang mempunyai daya tahan tubuh yang baik akan dapat melakukan aktivitas yang lebih lama secara terus-menerus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan baik juga dapat menunda timbulnya rasa lelah. Itu yang namanya endurance. Nah, begitu juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Perlu yang namanya daya tahan. Lewat apa? Ketika kita dapat firman, itu merupakan daya tahan dari serangan iblis. Karena iblis coba untuk menggagalkan, untuk menjegal. Perlu yang namanya untuk baca firman, bukan cuma sekedar baca. Tapi coba mulai kita renungkan, kita menggali, kita cari tahu. Ya. Disitulah sebetulnya kita akan mendapatkan daya tahan. Nah, dari hal-hal ini aja, apakah itu rasanya 2 hal ini aja? Ya. Apakah itu cukup untuk kita bisa terus berlari? Ternyata itu enggak cukup. Ada hal lagi yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus selalu senantiasa sebagai orang percaya itu berjaga-jaga selalu. Kenapa? Karena ada pihak musuh yang saya katakan tadi, coba untuk menjegal, coba untuk membuat anak-anak Tuhan itu berhenti berlari, mulai melambatkan, mulai mengendorkan. Ya. Nah ini kan yang kita selama beberapa hari ini kan kita sudah diingatkan. Jangan sampai hal itu terjadi. Waktu hari Selasa Bapak Gembala sudah menjelaskan ya. Ada hal-hal yang membuat seseorang itu berhenti berlari. Dan di doa pengurapan juga ya. Sampaikan kembali ya. Kalau di doa pagi ada 4 hal, di doa pengurapan 3 hal yang diingatkan. Nah, yang keempatnya ini adalah hal yang mau kita belajar pagi hari ini ya. Apa yang bisa membuat seseorang bisa berhenti? Ya. Kalau tadi kan kita punya daya tahan, ya, punya kesiapan yang maksimal. Tapi apakah itu cukup? Enggak ternyata. Ya. Karena apa? Karena kita tahu ada satu pribadi yang coba untuk menjegal. Ada satu pribadi yang selalu mengawasi gerak-gerik kita supaya kita tidak mencapai garis akhir. Nah ini harus kita perhatikan. Kalau yang pertama adalah ya, orang percaya yang sudah tidak tahu kemana ia harus melangkah. Kemudian orang percaya membiarkan beban hidup memberati dirinya sehingga sulit berlari. Yang ketiga orang percaya yang kehabisan bahan bakar. Ya, itu yang disampaikan waktu di doa pengurapan. Kita diingatkan perlunya yang namanya pengurapan. Di doa pagi ada hal yang keempat. Ya, yang ini yang kita mau sama-sama belajar. Orang percaya sudah berpuas diri. Padahal pertandingan belum berakhir. Kalau yang namanya seorang atlet, misalnya dia mengikuti sebuah turnamen, kejuaraan, ya. Kemudian dia juara pertama. Setelahnya, apakah dia puas dengan apa yang dia capai? Mungkin untuk turnamen itu dia cukup puas. Tapi apakah selanjutnya dia akan melakukan hal lain? Pasti. Dia mungkin ingin memecahkan sebuah rekor. Kalau dia ingin memecahkan sebuah rekor, maka dia nggak bisa punya satu prinsip, udah aja puas sampai di sini, persiapan segini juga udah bisa jadi juara. Nanti kalau tahun depan saya ikut turnamen ini, cukup seperti ini juga persiapannya. Apakah bisa seperti itu? Enggak. Tapi dia harus meningkatkan daya tahan fisiknya. Mungkin kalau sekarang dia berlari misalnya 50 putaran,
Tahun depan mungkin dia sudah harus meningkatkan menjadi 70 putaran. Supaya fisiknya itu benar-benar tetap kuat. Kalau Bapak Ibu mengikuti olahraga tenis, ya, saya cukup senang juga dengan olahraga tenis. Ya, kita tahu di tenis itu kan ada turnamen bergengsi, ya, ada turnamen yang sangat bergengsi yang namanya Grand Slam, Australian Open, Wimbledon, kemudian French Open dan US Open. Itu 4 Grand Slam yang selalu menjadi impian dari para petenis dunia supaya mereka bisa merebut juara. Dan ternyata kan ada rekor yang dipegang. Bagaimana seorang petenis putri yang namanya Serena Williams memenangkan 25 Grand Slam. Itu menjadi sebuah pencapaian. Dan untuk putra saat ini dipegang oleh yang namanya Novak Djokovic. Ya, 24. Nah, kalau kita melihat apakah mereka waktu pertama kali merebut Grand Slam mereka berpuas diri? Enggak. Tapi mereka kejar lagi. Wah, ada turnamen ini di bulan kesekian, mereka persiapkan diri sedemikian rupa. Ya. Sehingga mereka bisa mencapai hal yang luar biasa, menjadi sebuah tonggak sejarah. Dan nggak tahu itu berapa lama akan terpecahkan kembali. Nah, di sini pun sama. Ya. Kalau kita menjadi orang-orang percaya yang tiba-tiba wah udah ikut Tuhan sekian lama, terus udah merasa puas, merasa nyaman, udah cukup segini aja. Ini nggak bisa dilakukan. Jangan sampai kita bersikap seperti itu. Ya, karena apa? Pertandingan belum berakhir. Ada sebuah kisah nyata, ya. Ini bagaimana seorang petinju, dia waktu di ronde terakhir dia memukul KO lawannya. Kemudian karena dia pikir melihat, wah ini kan lawannya udah lagi dalam hitungan dari wasit ya, referee yang memimpin pertandingan. Dia sudah merasa dia menang. Wah dia bersorak-sorak, tapi kemudian setelah lawannya itu bangkit dan mulai sadar kembali. Ternyata kemudian pertandingan dilanjutkan, ternyata dia yang udah bersorak dulu malah dipukul KO. Dan itu terjadi beberapa, mungkin hampir 2 bulan yang lalu ya. Ada satu kisah ini yang menarik. Seorang artis ya, dia berkeinginan bisa bertanding dalam hidupnya. Dia ingin mungkin menjadi sebuah pengalaman lah dalam hidupnya. Dia bisa bertanding yang namanya UFC. Bertanding tapi dengan seorang petinju. Petinju ini petinju juara, juara petinju, juara di kelasnya gitu. Kelas menengah atau apa gitu. Nah, waktu pertandingan itu belum dilakukan, ini artis ini dia mempersiapkan diri sedemikian rupa, latihan yang begitu keras, dilatih oleh orang-orang yang berkualitas, ya karena dia kan nggak punya dasar sebagai seorang UFC, ya dia di training sedemikian rupa, sampai pada saat pertandingan, ini artis ini jatuh sampai 2 kali dan cukup telak, ya. Itu membuat dia bilang sampai rasanya nggak bisa ngelihat jelas gitu. Nah, lawan yang merupakan petinju, dia kan mungkin sedikit angkuh, dia merasa udah menang, udah di atas angin. Ya. Jadi dia pikir waktu udah bangkit, dia pikir dia dengan 1 kali pukulan ini udah selesai, aku akan menang. Tapi ternyata berbalik, ya. Dengan sebuah tendangan yang nggak pernah dia pikir, itu mengenai ulu hatinya dan akhirnya petinju juara ini langsung gak bisa bangun lagi, gak bisa bertanding lagi. Ya. Jadi mungkin petinju ini dia udah merasa berpuas diri, wah udahlah aku menang. Ternyata pada akhirnya kenyataannya berbalik. Nah ternyata kalau kita perhatikan di Alkitab pun ada. Ya. Alkitab pun mencatat sebuah peristiwa, ya, yang mana kita sama-sama belajar pagi hari ini. Ya. Kita sama-sama mau belajar pagi hari ini. Nah kita lihat dulu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ke-11. Saya bacakan tuh Bapak Ibu semua. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maka, anak Absalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Jadi kalau kita lihat ini, yang namanya Raja Asa, ya tentu kita sudah tidak asing. Ya. Nah dia melakukan dikatakan apa yang benar di mata Tuhan.
Nah, kita mau membandingkan ya dengan 2 Tawarikh ya. Kalau kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15. Jadi di dalam masa pemerintahnya dikatakan berapa? 41 tahun ya. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15. Ini jadi di dalam perjalanannya ini ya, selama pemerintahnya Asa, kalau kita baca di ayat yang ke-19-nya di situ dikatakan tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ya. Nah, Bapak Ibu sebetulnya bisa baca sebetulnya ayat-ayat ini ya, pasal ini tentang Raja Asa ini dari pasal yang ke-14 supaya nanti bisa lebih mengerti gitu ya. Bagaimana di situ dikatakan bahwa ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, pendupaan ya dari segala kota Yehuda, karena pada waktu itu tuh nggak ada yang namanya pengajaran. Ya, orang-orang benar-benar jauh dari yang namanya Tuhan. Ya, sampai kemudian Asa melakukan sebuah reformasi. Kadang-kadang kan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga kan ada begitu banyak jalan yang selalu nggak mulus. Ya, ada jalan-jalan yang ini yang seringkali Bapak Gembala ingatkan buat kita. Ya, sebetulnya jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, dalam pengiringan kita kan itu kan seperti seringkali kan yang Rasul Paulus gambarkan sebuah pertandingan. Ya, pertandingan bukan jarak pendek, tapi memerlukan jarak jauh. Ya, jarak jauhnya ini kalau di katakan pernah lebih dari 42 kilo. Jarak yang sangat jauh. Ya. Jadi bukan jarak pendek, bukan jarak yang panjang, tapi jarak yang sangat-sangat jauh. Ya. Nah, awal garis start kita itu adalah ketika kita lahir baru. Itu merupakan garis start kita. Ya. Pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, kemudian kita berjalan ya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita berjalan sampai kemudian di tengah-tengah perjalanan apakah kita lagi merasakan ada sesuatu yang terjadi. Ya biasanya kan kita ngalami ya banyak-banyak hal. Ada saat mungkin kita lagi turun, ada saat mungkin kita naik. Nah, pasti kita merasakannya sendiri. Ya. Sampai kemudian apakah kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir enggak? Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan. Ya. Nah, kita kan harus, Rasul Paulus kan mengingatkan supaya kita bisa memelihara iman sampai akhir. Sebagaimana Rasul Paulus pun mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada titik di mana Tuhan sudah tetapkan setiap kita masing-masing. Ya, mungkin ada yang umurnya 70, mungkin ada yang umurnya 80, mungkin ada yang sampai 85, mungkin ada juga yang 65. Tapi di dalam perjalanan tersebut, ya saya katakan kita harus punya yang namanya kesiapan. Jangan berpuas diri. Ya. Karena berpuas diri bisa menghentikan. Di dalam jarak yang jauh ini yang harus kita tempuh. Tentu kan jalannya saya katakan tadi enggak selalu mulus. Jalannya itu bisa berbatu-batu. Jalannya itu bisa banyak kelokan-kelokan. Jalannya itu bisa tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik. Seperti itu. Ya, terjal. Kurang lebih seperti itu. Nah, waktu kita mungkin menghadapi hal-hal seperti itu, rasanya aduh kok begini ya ikut Tuhan, aduh udahlah pengen keluar rasanya, mau berhenti, gak mau lagi ikut pertandingan. Apakah kita akan memutuskan seperti itu? Tentunya kita jangan sampai ya mengambil sebuah keputusan seperti itu, keputusan yang sangat bodoh. Tapi ada juga kadang-kadang wah jalannya mulus sekali, jalannya enak sekali. Ya, gak ada batu-batuan, gak ada kerikil, semuanya mulus. Ya. Tapi ingat pula, justru dalam kondisi ini, kita sebagai orang-orang percaya itu kadang-kadang membuat diri kita itu terlena. Wah, karena merasa semuanya baik-baik. Ya, justru kita harus tetap hati-hati. Makanya saya katakan berjaga-jaga. Nah, perjalanan Asa ini juga sama. Waktu pertama dia melihat, wah ada yang namanya penyembahan berhala, ada patung-patung dan lain sebagainya. Dia dalam hatinya, wah ini ada sesuatu yang nggak boleh terjadi. Ya, sehingga dia lakukan yang namanya reformasi. Dari yang tadinya Israel tanpa Allah, ya, tanpa seorang Allah yang benar, yang sudah mungkin dilupakan, kemudian tanpa ajaran, tanpa hukum, dia harus tegakkan kembali hal ini. Ya. Dia baharui, ya, sehingga bangsa ini adalah menjadi bangsa yang mencari Tuhan. Ya. Ini kan luar biasa sekali. Sebuah perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian dia ngajak rakyatnya, mari kita buat perjanjian untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Ya. Dan itu dilakukan
selama 35 tahun. Perjalanan yang nggak pendek, panjang. Ya, sangat-sangat panjang, 35 tahun. Dari negeri yang keadaannya kacau, negeri yang penuh dengan yang namanya kejahatan, bisa menjadi berubah, menjadi negeri yang baik. Wow, itu sesuatu yang dilakukan oleh seorang Raja Asa itu benar-benar dahsyat sekali. Bahkan mungkin kalau di zaman sekarang kita ngangguk-ngangguk dan rasanya ini Asa ini patut untuk kita acungi jempol. Dia layak untuk menjadi seorang pemimpin, ya, untuk jangka waktu yang lama. Kurang lebih seperti itu. Bahkan neneknya sendiri aja, ya, dia berani untuk pecat, ya, berani untuk menurunkan, ya, tahta sebagai seorang permaisuri. Karena apa? Karena maka ini neneknya ini dia buat yang namanya patung Asyera. Ya. Oh, ini kan sebuah keberanian, ya. Cucu berani menurunkan nenek gitu ya. Ya, ini sebuah keberanian. Sampai kalau nanti Bapak Ibu baca, di situ dikatakan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Jadi enggak cuma di sebuah kota, tapi di segala penjuru. Artinya kan secara keseluruhan, itu Tuhan melihat hal tersebut. Ya. Tapi sangat disayangkannya apa? Kalau kita melihat perjalanan Asa, di awal dia begitu luar biasa. Perjalanannya cukup panjang, terus mungkin menaik terus sampai 35 tahun. Begitu luar biasa. Tapi masuk di tahun ke-36 sampai ke-41, ya. Tinggal 6 tahun, ya. Mungkin Asa pada waktu itu gak pernah ngitung kan berapa lama pemerintahan dia akan berlangsung. Cuma di dalam dia menjalaninya justru di tahun yang ke-36-nya itu mulai ada tanda-tanda ada sebuah yang namanya kemerosotan. Ada sesuatu yang mulai mengendor. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Kalau tadi kan kita lihat di 2 Tawarikh 15 ayat 9 dikatakan nggak ada yang namanya peperangan. Nah peperangan, nggak ada peperangan berarti kan kondisinya semua nyaman, aman, ya, makmur, damai, ya, damai sejahtera. Ya, mungkin rakyat juga benar-benar bisa hidup dengan tentram seperti itu. Tapi justru dalam kondisi seperti itulah, ya, yang kadang-kadang membuat orang itu terlena. Di ayat yang ke-16-nya kan justru itu merupakan sebuah titik balik, ya. Bagaimana seorang Asa kemudian beralih dari dia yang tadinya setia di dalam mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar sama Tuhan, mulai dia bersandar kepada manusia. Dikatakan pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda, ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang Asa lakukan, ya. Nah kemudian sampai kemudian datanglah yang namanya Nabi Hanani, ya. Dia datang untuk menegur, untuk mengingatkan, ya, untuk menasehati supaya Asa itu segera sadar loh, ya, ada sesuatu yang salah yang kamu udah lakukan, ya. Dikatakan begini, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ya. Jadi pelihat ini, ya, pelihat ini datang kepada Asa sebagai Raja Yehuda. Nah, kemudian karena timbul percakapan sampai akhirnya kita sering dengar ayat ini, ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya. Jadi ada tindakan Asa yang bodoh. Karena apa? Dia mulai merosot. Ya. Dia gak bisa mempertahankan kondisi ketika dia sedang berlari, ketika mungkin dia sedang ada di atas. Dia gak bisa terus mempertahankan itu sampai kepada garis akhir. Tapi justru dia mulai menurunkan standar-standar. Kebenaran yang selama ini mungkin dia pegang, dia mulai, ya, bernegosiasi dengan orang-orang. Nah ini yang kita juga mau sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama renungkan. Nah sampai kalau kita lihat di tahun ke
39 ya pemerintahannya, ini Asa kemudian sakit. Waktu dia sakit, seharusnya kan dia sadar, aduh kenapa ya saya ngerasa sakit begini. Mungkin sakitnya sakit yang parah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak cari Tuhan. Dia nggak lagi bersandar sama Tuhan. Nah inilah yang membuat seorang Asa itu semakin menurun. Ya. Apa yang dia lakukan? Dikatakan namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan tetapi pertolongan tabib-tabib. Jadi dia lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Sedangkan di awal dia benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, benar-benar cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya. Sedangkan Tuhan kan dikatakan Tuhan akan melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Ya. Nah ini kan menjadi sebuah perenungan buat kita. Kenapa kita perlu daya tahan yang maksimal, perlu kesiapan yang maksimal. Karena kita harus hari lepas hari kita bangun terus menerus ya pengiringan kita kepada Tuhan. Karena pengiringan kita itu ibarat kita lagi berperang. Kita itu seorang prajurit. Ya. Jadi benar-benar ini sebuah hal yang harus kita renungkan sama-sama. Dan yang lebih menariknya lagi apa Bapak Ibu? Kalau kita kembali di dalam 2 Tawarikh 15 ya, yang ke-19 ya. Di situ tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Nah, makna dari kata perang ini dalam bahasa Ibraninya adalah milkamah. Milcamah tulisannya ya. Bukan sekedar perang dalam arti literal aja gitu, tapi punya makna yang lain. Berhenti memerangi. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang yang berhenti untuk memerangi, apa yang mungkin sedang kita alami, kita mulai berhenti untuk tidak lagi memerangi. Kemudian prajurit-prajurit sudah tidak berperang lagi, makna lainnya senjata-senjata sudah diletakkan. Nah tadi kan saya katakan di dalam fighting spirit, itu kan kita itu seperti orang-orang yang ada di arena pertandingan sedang berperang. Cuma orang yang punya semangat juang yang tinggi, orang-orang yang unggul itulah yang akan jadi pemenang. Orang-orang unggul itulah yang akan bisa terus berlari. Sampai kapan? Sampai Tuhan katakan selesai. Ya. Nah, karenanya ini yang sama-sama mau kita belajar Bapak Ibu. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang cukup berpuas diri. Mungkin dengan ketika kita sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ketika kita punya daya tahan, daya juang yang luar biasa. Kita merasa udah cukup. Ternyata itu nggak cukup. Karena kita harus menjadi orang yang selalu punya rasa haus, rasa lapar akan Tuhan. Ya, jangan cuma berhenti sampai di situ aja. Ya, tapi terus meningkatkan bahkan. Ya, kalau mungkin ibaratnya sekarang doa misalnya bisa, sekarang saya doa cuma bisa setengah jam. Puji Tuhan. Ya, kenapa nggak tingkatkan lagi? Jadi 40 menit. Kemudian mungkin 1 minggu kemudian, saya mau coba 50 menit. Atau sampai akhirnya kita mencapai 1 jam. Dari 1 jam cukup enggak? Kalau kita merasa enggak cukup, kita bisa tingkatkan lagi. Mungkin bisa jadi 2 jam. Wah itu kan luar biasa. Atau mungkin kita dalam hari-hari kita bagi dari 24 jam ini. Berapa lama kita bersekutu sama Tuhan. Mungkin 30 menit, nanti kemudian di jam berapa 30 menit, di jam berapa 30 menit. Terus cari Tuhan. Itu kan menjadi sebuah kekuatan, daya tahan. Ya, yang bisa kita lakukan. Mungkin hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan. Ketika kita terus memikul senjata untuk memerangi mungkin hal-hal apa yang hari-hari ini sedang terjadi di bangsa ini. Kita ambil peran itu. Ya. Kita pikul beban bangsa ini. Kita pikul mungkin beban orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin anak-anak yang misalnya sulit untuk mereka mau membangun kehidupan rohaninya. Itu kita pikul, ya, kita perangi supaya kemalasan-kemalasan itu tidak terjadi buat anak-anak kita. Karenanya mari Bapak Ibu, ini aja yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Kita selalu perlu yang namanya pengurapan Tuhan. Kita perlu untuk selalu terus terhubung dengan Tuhan. Supaya roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.